Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PAI Akidah Akhlak ya. Bab 1 tentang Islam sebagai akhlak. Pada materi kali ini yang pertama adalah pengertian akhlak. Yang kedua, sumber akhlak. Yang ketiga, pembagian akhlak. Keempat, contoh-contoh akhlak terhadap siapa saja. Yang kelima adalah hal-hal yang mempengaruhi akhlak. Yang keenam adalah akhlak apa saja yang kita harus jauhi. Nah, sesungguhnya akhlak itu apa? Ya, apa pengertian akhlak? Kalau dilihat dari bahasanya, pengertian akhlak itu artinya adalah tingkah laku. Ya, tingkah laku, perilaku, karakter, kebiasaan yang sering dilakukan seseorang itu namanya akhlak. Sekarang secara pengertian yang dinamakan akhlak adalah kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan seseorang dan orang itu karena saking biasanya sudah sering terbiasa, maka orang tersebut sudah tidak berpikir lagi. Ya, misalkan kalau orang itu sudah biasa menyebut istighfar atau menyebut kalimat-kalimat Allah, maka ketika dia kaget, ketika dia terjatuh, yang keluar ya kalimat-kalimat kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau seseorang itu biasa mengatakan hal-hal buruk, ya, suatu saat dia diberi ujian Allah, jatuh atau kaget begitu ya, yang keluar dari lisannya ya kalimat-kalimat buruk. Maka yang keluar itu adalah akhlak orang tersebut ya. Kalau kebaikan berarti dia memiliki akhlak dalam hal itu baik. Kalau yang keluar tadi jelek, kalimat-kalimat jelek, maka berarti orang tersebut sudah terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Nah, hal seperti itulah yang dinamakan akhlak, kebiasaan ya. Kebiasaan yang dilakukan dan sudah menjadi terbiasa ya, tanpa orang tersebut berpikir ya. Nah, sekarang sumber akhlaknya dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis ya. Al-Quran di ayat-ayat Al-Quran itu banyak disebutkan tentang pentingnya akhlak, bagaimana kita harus berakhlak. Ayatnya adalah in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Setiap kebaikan yang kita lakukan ataupun keburukan yang kita lakukan pasti kembalinya ke diri kita sendiri. Maka kita pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kita harus hati-hati ketika berperilaku. Kemudian di hadis juga disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Bahkan ada hadis Rasulullah yang mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Yang ketiga adalah pembagian akhlak. Dalam Islam, akhlak dibedakan menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah, akhlak terpuji, dan akhlak madmumah, akhlak tercela. Yang keempat adalah contoh-contoh akhlak ya. Yang pertama adalah kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana akhlak kita kepada Allah dan Rasulnya? Yang pertama adalah mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, mengingat nama-nama Allah dalam Asmaul Husna, anak sudah hafal ya. Kemudian mengingat nama Rasulullah, selalu berselawat dengan Rasul ya. Itu termasuk mengingat nama Allah dan Rasulnya. Dan yang selanjutnya adalah membela ajarannya. Membela ajarannya di sini adalah anak-anak diperintahkan Allah untuk berdakwah ya, mengajarkan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, tidak takut dalam kebenaran. Itu akhlak yang kita lakukan terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian akhlak yang kedua adalah akhlak kepada diri sendiri dan orang lain. Contohnya bagaimana? Contohnya kepada diri sendiri tidak boleh menganiaya diri ya. Anak-anak lihat orang-orang yang tidak Islam ya, atau orang Islam yang tidak menjalankan syariat Islam itu sering tatoan. Nah, tatoan itu menyakiti diri. Dalam Islam tidak boleh. Kenapa? Karena itu menyakiti diri
ya, maka kita dilarang, ya. Kemudian akhlak kepada diri sendiri apa? Merawat, ya, mandi, kemudian bercermin, ya, membersihkan badan, memotong kuku, menjaga kebersihan diri, itu termasuk akhlak yang harus kita lakukan kepada diri kita sendiri. Kemudian apalagi anak-anak? Sekarang akhlak kepada orang lain, ya. Kepada orang lain biasanya saling menghormati, saling menolong, saling menyayangi, saling memberi, saling menasehati, ya. Kemudian akhlak yang ketiga adalah contoh akhlak kepada siapa? Kepada alam semesta, termasuk juga kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan, ya. Kepada alam semesta ini yang wajib dilakukan adalah merawat, ya, merawat, tidak menyakiti, ya. Demikian juga dengan alam. Dengan alam contohnya bagaimana anak-anak? Misalkan anak-anak di sungai, di sungai anak-anak tidak membuang sampah sembarangan, ya, tidak menghalangi aliran sungai yang harusnya itu mengalir kemudian dihalangi, tidak seperti itu, karena itu akan mengganggu hajat orang banyak, ya. Maka terhadap alam juga kita punya kewajiban untuk merawat, ya, merawat agar alam itu bisa dimanfaatkan banyak orang. Jadi luar biasa, ya anak-anak, ya, akhlak Islam itu. Dan ini tidak ada di agama lain, ya, hanya ada di agama Islam yang sangat sempurna mengajarkan kita untuk berakhlak yang baik. Kelima adalah hal-hal yang mempengaruhi akhlak. Apa saja hal-hal yang mempengaruhi akhlak? Anak-anak, seseorang bisa berakhlak baik dan berakhlak buruk itu biasanya ada yang mempengaruhi. Apa saja yang mempengaruhi yang bisa membuat orang itu baik dan buruk? Yang pertama adalah iman, yang kedua ilmu, yang ketiga keluarga atau keturunan, yang keempat adalah lingkungan, yang kelima adalah diri kita sendiri. Maka dari itu anak-anak, ketika kita mau menjadi orang baik, kita harus mencari lingkungan yang baik. Dan alhamdulillah kalau kita sudah dari keturunan yang baik, ya, punya iman yang baik, ilmu yang baik, keturunan baik, cari lingkungan yang baik, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Mungkin itu saja anak-anak pertemuan kita kali ini, ya, tentang Islam sebagai akhlak. Sekali lagi, akhlak seorang muslim adalah akhlak Islam, bukan akhlak yang lain, ya. Bukan mencontoh orang-orang kafir, bukan, tapi mencontoh bagaimana Rasulullah berakhlak dan bagaimana orang-orang mukmin, orang-orang Islam itu melakukan perilaku-perilaku yang baik, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran akhlak hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.